Halo, pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget dikecewain terus-terusan? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget dalam hidup kita, tapi sekaligus rapuh banget, kepercayaan. Sesuatu yang kita semua butuhin buat nyambung sama orang lain, tapi bisa hancur dalam sekejap dan ninggalin luka yang dalam banget. Dalam banget ya kalimatnya, soalnya emang benar. Buat banyak dari kita, pengalaman-pengalaman di masa lalu tuh bikin percaya sama orang lain jadi tantangan yang luar biasa besar. Nah, inilah yang sering kita sebut sebagai trust issue. Oke, biar kebayang, ini nih yang bakal kita obrolin. Kita mulai dari kenalan dulu sama apa itu trust issue, terus kita lihat gejalanya apa aja, dampaknya gimana, akarnya dari mana, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa sembuh dari situ. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan isu kepercayaan atau trust issue ini? Jadi ini tuh bukan sekedar ragu-ragu sesekali ya, tapi ini udah jadi pola. Pola curiga yang terus-terusan ada dan benar-benar ngaruh ke cara kamu berhubungkan sama dunia. Bikin kamu jadi selalu waspada dan susah banget buat terbuka sama orang lain. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul dan penting banget buat kita luruskan. Jadi gini, meskipun trust issue itu bukan diagnosis resmi yang berdiri sendiri, anggap aja ini kayak lampu kuning. Ini tuh sinyal kuat bahwa ada sesuatu di dalam diri yang lagi nggak beres, tekanan psikologis yang bisa berdampak serius, dan seringkali ini jadi gejala dari kondisi lain yang lebih dalam. Oke, sekarang gimana sih pergulatan batin ini muncul ke permukaan? Kita bahas yuk gejala-gejala yang biasanya bisa kita lihat dari luar. Coba deh direnungin. Mulai dari curiga berlebihan, yang mikir semua orang tuh pasti ada maunya. Terus, jadi susah banget buat deket sama orang, pas hubungan mulai dalam, malah narik diri. Susah banget juga buat maafin kesalahan orang, satu kesalahan kecil rasanya udah ngekap orang itu jelek selamanya. Dan akhirnya, muncul rasa cemas terus-terusan pas lagi sama orang lain. Kalau kamu ngerasain ini, penting buat ingat ya, ini bukan berarti kamu orang jahat, tapi ini seringkali cuma cara diri kita buat bertahan dari luka. Selanjutnya, yuk kita bedah gimana gejala-gejala tadi bisa secara aktif, bahkan tanpa kita sadari, menyabotase area-area paling penting dalam hidup kita. Di dunia kerja, ini menarik banget loh, karena dampaknya bisa dari dua sisi. Kalau kamu atasan, mungkin kamu jadi susah banget percaya sama tim buat ngerjain tugas, alias jadi micromanaging. Tapi kalau kamu karyawan, kamu bisa jadi terus-terusan curiga sama niat baik atasan. Dua-duanya sama-sama nggak sehat, dan pastinya ngehambat kerja sama tim. Nah, ini nih, analogi benteng ini pas banget. Kamu seolah-olah membangun tembok yang tinggi banget di sekeliling kamu. Dari luar kelihatannya happy-happy aja, tapi sebenarnya nggak ada satu orang pun yang boleh bener-bener masuk. Jadinya, susah buat nunjukin empati atau jadi rapuh di depan sahabat, karena takut banget disakitin. Dan mungkin ini yang paling tragis. Di hubungan romantis, kamu malah sabotase diri sendiri. Takut banget disakitin, malah jadi super protektif dan curigaan terus sama pasangan. Padahal nggak ada buktinya. Siklus kecurigaan ini justru yang bikin jarak dan akhirnya mendorong pasangan menjauh. Ironis ya? Oke, kita udah lihat gejalanya, dampaknya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini bisa terjadi? Perilaku ini tuh nggak muncul gitu aja loh, pasti ada akar masalahnya. Biasanya akarnya itu kombinasi dari beberapa hal. Bisa jadi karena trauma masa lalu yang kebawa sampai sekarang, atau ada satu kejadian spesifik yang menyakitin banget, kayak dikhianati atau ditipu. Pola asuh di keluarga juga ngaruh banget loh. Kalau dari kecil kita nggak ngerasa aman atau sering dikritik, itu bisa jadi fondasi ketidakpercayaan kita. Dan ingat ya, trauma itu personal banget. Apa yang traumatis buat satu orang, belum tentu sama buat yang lain. Ada teori keren nih dari psikolog Erik Erikson. Dia bilang, fondasi kepercayaan kita itu dibangun di 18 bulan pertama kehidupan kita, waktu kita bayi. Kalau di masa itu, ikatan kita sama pengasuh kuat dan aman, kita akan tumbuh dengan rasa percaya. Tapi kalau enggak, retakan kecil di fondasi itu bisa ke bawah seumur hidup, dan bikin kita susah buat bangun hubungan yang sehat pas dewasa. Oke, setelah kita ngerti kenapanya, sekarang yang paling penting. Terus, gimana? Yuk kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang paling penuh harapan, yaitu tentang gimana cara kita bisa pulih. Kuncinya, pemulihan itu proses, bukan lomba lari. Jangan ngerasa harus beres dalam semalam. Ada 3 langkah yang bisa kita mulai. Pertama, sadar dulu. Akui dengan jujur kalau kamu punya masalah ini, tanpa nyalain diri sendiri atau orang lain. Kedua, coba latihan percaya lagi, tapi dari dosis kecil. Mulai dari hal-hal yang risikonya rendah, buat ngelatih lagi otot kepercayaan kamu. Dan yang ketiga, jangan ragu cari bantuan profesional kalau rasanya udah berat banget. Ngobrol sama psikolog itu bisa ngebantu banget.
Kalimat ini bener-bener rangkum semuanya ya. Ini kayak lingkaran. Buat bisa percaya sama orang lain, kita harus mulai dari percaya sama diri sendiri dulu. Dan dengan belajar percaya sama orang lain, kita juga sekaligus belajar buat lebih percaya sama diri kita. Semuanya itu berawal dan berakhir di dalam diri kita. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Perjalanan penyembuhan ini selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Nggak perlu langsung yang besar. Jadi pertanyaannya adalah, apa satu langkah kecil yang mau kamu ambil untuk mulai membangun kembali kepercayaan yang bisa kamu mulai hari ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat.